Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast JSM Official. Kenalin, nama aku Cantik Eka Sari. Buat yang belum tahu JSM itu apa, JSM itu singkatan dari Jurnalis SMK Muhammadiyah 1 Taman. Di podcast kali ini kita mengundang salah satu siswa SMK Muhammadiyah 1 Taman sendiri yang terbilang cukup aktif dalam mengikuti kegiatan Ortom Hizbul Waton. Silakan Mas Andi untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Arya Besiaki dari kelas 12 DKJ. Dan saya di Hizbul Waton menjabat sebagai Ketua Bidang Humas dan Sarpras. Dengar-dengar Mas Andi ini suka mendaki. Kira-kira apa aja sih suka dukanya selama mendaki? Mungkin suka dalam mendaki itu adalah kebersamaan dalam tim ya. Jadi waktu mendaki itu senengnya itu waktu sama teman-teman. Nah, jadi waktu kayak masak bareng, bangun tenda bareng, trekkingnya bareng, semua pokoknya bareng tanpa ada yang pisah. Untuk dukanya mungkin aku pernah ada pengalaman di Gunung Buta. Waktu itu aku sama 8 orang. Jadi kita daki bareng 8 orang. Nah, sampai pos 3 di situ kita pisah. 4 orang sama 4 orangnya lagi di belakang. Nah, yang 4 lainnya itu udah duluan sampai di tempat camp. Nah, yang 4 lainnya itu ketinggalan. Nah, di situ kita berempat itu sampai maghrib, sampai gelap, kebingungan kenapa kok nggak sampai-sampai. Soalnya di situ ada yang kedinginan, dan yang perutnya kram dan lain-lain. Nah, di situ kita sering berhenti, kayak 15 menit jalan, terus nggak lama berhenti. Jalan lagi, berhenti lagi. Nah, pada akhirnya kita habis istirahat, itu temanku punya inisiatif. Dia kan ada peluit di tasnya ya. Nah, dia itu sumprit peluitnya. Nah, tiba-tiba ada yang dengar di atas, terus yang di atas juga niup peluit juga. Nah, di situ aku sama temanku 4 ini langsung naik, ketemu sama teman-temanku yang lain. Nah, di situ semua langsung pelukan, langsung bilang kamu nah dia kamu di mana gitu. Terus aku juga sempat nangis gara-gara itu, soalnya sedih kok teman-temannya ditinggal, sampai kebingungan gitu, ada yang kedinginan sampai diem nggak bicara. Itu sih suka dan dukanya aku daki. Awal mula Mas Andi gabung ke HW itu gimana sih? Boleh dong diceritain? Mungkin awal mula itu waktu tahun 2021 ya. Waktu awal-awal aku masuk, di situ HW membuka pendaftaran online dari Google Form. Nah, di situ aku pertama itu cuma iseng ya, karena tertulisnya itu wajib ikut Ortom. Nah, akhirnya aku dengan terpaksa itu milih Hizbul Waton, karena tak kira mirip sama pramuka kan, kegiatan dek alam-alam gitu, camping. Jadi aku milih. Nah, setelah milih itu di HW aku itu nggak ikut kegiatan langsung, kayak selang beberapa bulan baru diikutin kegiatan. Nah, waktu pertama kali aku ikut kegiatan, aku langsung dijadiin jadi ketua pelaksana kegiatan itu. Nah, waktu pertama kali aku jadi ketua pelaksana, jujur aku bingung ya, harus ngapain sih jadi ketupel itu. Aku harus gimana sih ngatur anggota aku aku harus bilang apa gitu, masih bingung. Nah, waktu pembukaan aja aku masih lihat HP teksnya, soalnya benar-benar bingung. Nah, mungkin itu sih waktu aku awal join HW ya. Karena teman-teman juga pada ikut HW, jadi aku mulai timbul ketertarikan dalam ikut Ortom. Meskipun awalnya aku sangat introvert, tiba-tiba diajak teman-teman, nah jadilah aku yang sekarang. Kira-kira Mas Andi ini udah ndaki sampai mana aja? Kalau untuk ndaki mungkin aku baru 5 atau 6 ya, 6 kali, 5 atau 6 kali. Aku ndaki itu awal tahun kemarin bulan Oktober. Aku pertama kali diajak itu sama teman-teman di Gunung Bunda. Yang kedua, aku ndaki itu di Gunung Penanggungan di Mojokerto. Itu sama teman-teman juga, teman-teman dari sekolah. Yang ketiga, aku ndaki di Pondok Gragal. Nah, yang keempat aku di Gunung Buta, yang tadi itu yang aku sempat ketinggal sama teman-teman lainnya.
Yang kelima aku di Putuk Siwur. Yang keenam baru-baru ini kemarin tanggal 13 Oktober aku ke Gunung Merbabu di Jawa Tengah. Nah, itu sih. Apa perbedaan diri Mas Andi setelah dan sebelum mengikuti Ortom? Perbedaan diriku waktu awal sampai saat ini ya. Waktu awal-awal mungkin aku masih malu-malu sama kayak temen yang lain ya. Terkhususnya itu yang kakak-kakak kelas sama yang cewek-cewek. Karena aku jarang interaksi dengan orang lain gitu, kecuali temen-temenku. Mungkin awal-awal aku masih canggung, kayak mau tanya itu sangat malu. Jadi kalau tanya itu mesti tanya ke temanku, kayak bilang no ini aku pengen tanya ini. Karena itu aku nggak berani waktu awal-awal. Nah, terus aku mulai aktif lagi itu di awal tahun kemarin waktu bulan puasa. Nah, di situ aku mulai sangat menggebu-gebu semangatku ya di awal. Aku ikut terus meskipun aku nggak dijadiin panitia, aku tetap ikut kegiatan itu. Tak ikut terus kegiatan votasi ikut terus, kegiatan ini ikut terus pada mungkin pada awal tahun ini tiba-tiba aku dijadiin atau dapat wewenang untuk jadi ketua bidang humas dan sarpras. Nah, di situ aku jujur kaget. Yang awalnya sebelum join HW aku introvert, nggak pernah ngomong, nggak bisa public speaking, tiba-tiba bisa jadi ketua bidang, itu sangat pencapaian yang tinggi ya. Jadi dari awalnya aku nggak bisa ini itu, nggak bisa berinteraksi sama yang lain. Nah, setelah lama di HW aku jadi bisa berinteraksi, kayak bisa adu pendapat, adu argumen sama orang lain. Jadi kita itu bisa mengeluarkan pendapat kita dalam organisasi tersebut, kayak kita pengen ini, pengen itu langsung disampaikan. Kalau dulu mungkin masih malu-malu kayak mau nyampein sesuatu itu kayak nggak berani. Tapi sekarang aku pengen kayak gini, aku punya saran ini, aku punya pendapat ini. Nah, itu langsung disampaikan. Mungkin itu sih perbedaannya dari aku sebelum join HW sama setelah join HW. Kenapa memilih untuk bergabung ke HW? Apa ada keterkaitannya dengan hobi mendaki? Ketertarikan join HW itu karena temen. Soalnya dulu join HW cuma join aja, nggak pernah ikut kegiatan. Nah, terus teman-teman ngajak, ayo ikut ini kegiatan ini. Akhirnya aku nyoba ikut. Awal-awal ya masih cuma gini-gini tok. Tapi kelamaan dijak terus, akhirnya aku terbiasa dan mulai nyaman. Nah, di situ aku mulai banyak belajar tentang ispulaton. Kalau untuk ada keterkaitannya dengan hobi itu sih enggak sih. Cuma karena lingkungan aja aku bisa di HW terus. Jadi awal kenal daki itu bukan dari HW ya, Mas? Bukan. Aku awal kenal daki itu dari teman-temanku. Ceritain dong, Mas, awal kenal daki itu gimana? Jadi waktu itu tahun 2022 ya. Sebelumnya kita itu awal tahun sempat kayak wacana waktu kelas 10. Ayo daki-daki gitu. Tapi nggak terlaksana. Jadi terus lama waktu kelas 11. Nah, tiba-tiba temenku yang namanya Royan itu kayak ngajak. Ayo daki gini-gini. Semua satu kelas itu diajak. Tapi yang bisa cuma beberapa anak. Akhirnya ada aku sama Farel, Rizky, Afif, Fahir, Royan, sama ada lupa aku, pokoknya 2 anak lagi. Nah, itu tiba-tiba diajak ke Gunung Pundak. Nah, itu kita semua pertama kali daki kecuali Farel sama Rizky. Jadi semuanya pertama kali daki, sebelumnya nggak pernah latihan fisik atau apalah. Jadi waktu awal jalan 100 meter aja itu udah capek, sangat capek. Jadi langsung duduk. Ada temanku satu itu langsung masuk angin, nggak enak badan, langsung pakai minyak kayu putih gitu. Ya, terus lama kelamaan selang beberapa bulan habis mendaki pertama kali, terus itu temanku ngajak terus. Nah, di situ aku mulai ketagihan sama teman-teman. Jadi setiap habis mendaki itu langsung cari referensi gunung yang ada di deket-deket sini lah. Ya,
ayo rek kesini rek, pokoknya kayak udah ada wishlistnya, tapi wishlistnya gunung apa aja yang mau didaki, kayak tahun ini aku mau daki ini itu udah dirundingin sama teman-teman gitu. Oke, jadi itu sedikit sharing dari Mas Andi. Kalau kalian mau bertanya, silakan bertanya. Nanti kita akan sampaikan ke Mas Andinya sendiri. Kalian jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.